Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Senang sekali bertemu kembali dengan Anda bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, kali ini kita coba akan membahas ilustrasi dari diagram kelistrikan mesin RO segala tipe yang standar, ya. Standar dalam arti hanya menghidupkan beberapa instrumen tanpa ada auto shut off, tanpa ada auto flushing. Nah, hanya bentuk ilustrasi dari kelistrikannya saja. Oke, nah mudah-mudahan video kelistrikan dari mesin RO segala tipe ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin kalian sudah lihat bagaimana cara memasang kelistrikannya secara real. Maka untuk membantu kalian dalam merakitnya, saya berikan video ilustrasi pengkabelan atau wiring kabel dari kelistrikan mesin RO segala tipe. Nah, jika kalian perhatikan video ini, maka kalian akan melihat semua instrumen kelistrikan itu yang terhubung dengan kabel itu mempunyai kode-kode warna. Yang pastinya semua instrumen itu ada dua buah kabel, ya, karena listrik itu arusnya searah dan punya dua buah arus, yaitu arus api, ya, titik api, jalur api, dan jalur nol. Nah, untuk semua instrumen kelistrikan atau titik-titik pengkabelan itu, untuk titik nolnya itu digabung menjadi satu dalam kelistrikan mesin RO ini. Jadi mau dari pompa joki, pompa utama, voltmeter, lampu indikator, itu nolnya atau titik nolnya yang diberi kode warna hitam itu semua digabung menjadi satu. Nah, untuk radar dan kelistrikan on off dari mesin RO ini, ya, push button itu juga mengambil jalur dari titik nol, ya. Jadi aman dalam kelistrikannya, jadi mengambil jalur dari titik nol. Nah, itu sistem kelistrikan dari saklar push button. Dan untuk radar, saklar radar itu dihubungkan secara seri. Nah, untuk kalau kalian lihat, ya, untuk jalur kabel PLN masuk atau jalur listrik masuk itu kabel apinya berwarna biru, untuk pompa joki kabel apinya berwarna kuning, dan untuk pompa utama kabelnya berwarna hijau. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk jalur kabel biru itu masuk ke ampermeter dan voltmeter, ya. Ampermeter menghubung seperti saklar atau sekring atau fuse, ya. Ketika masuk melalui kontaktor dan setelah melalui output kontaktor itu masuk ke ampermeter input, outputnya menuju MCB bagi dua buah, ya. Nah, dari salah satu dari ampermeter ditarik jalur api untuk voltmeter, jadi nolnya seperti yang saya katakan digabung semua menjadi satu. Nah, untuk lampu-lampu indikator, ya, untuk mewakili arus listrik yang masuk itu dia diwakili oleh lampu berwarna merah, dan pengambilan titik apinya itu jalur kabelnya dengan kode warna merah itu diambil di titik dari output kontaktor, ya. Untuk pompa joki, monitor lampunya itu kode warna kabelnya itu berwarna kuning dan diambil di titik output MCB bagi untuk pompa joki. Nah, untuk lampu indikator warna hijau itu diambil titik baginya di output dari MCB pompa utama dengan kode warna hijau, ya. Jadi sangat mudah sekali untuk kalian pahami, dan saya juga buat durasi video dari ilustrasi skema
kelistrikan standar dari mesin Aero ini saya buat lambat ya, agar kalian bisa memahaminya. Seperti yang kalian lihat di video-video saya yang berurutan mulai dari part 1 sampai 4 dari bagian 1 sampai bagian 4 dari rakit kelistrikan standar mesin Aero semua tipe. Kalian akan menemukan bahwasannya di pin-pin konektor dari MCB dari switch magnetic switch kontaktor ya, dari kontaktor itu saya gabung semua titik-titik pin kelistrikannya. Itu berguna untuk menambah daya arus listrik dari magnetic switch kontaktor. Oke, ini kalau kalian lihat, ini kabel jalur kabel PLN ya, jalur kabel PLN yang masuk atau jalur kelistrikan masuk, itu kode warnanya untuk api berwarna biru dan untuk nol berwarna hitam ya. Kalau kalian lihat dia masuk ke dalam box MCB Presto, itu titik pertama bertemunya itu di kontaktor ya. Lihat di kontaktor di T1, terus di paralel sampai ke T3 ya, T2 T3. Nah, outputnya di L1 sampai L3 juga di paralel menjadi satu. Lalu outputnya menuju ke ampere meter. Kalau kalian lihat di sini warna birunya, dia menuju ke ampere meter. Oke, dari ampere meter lalu dicabangkan ke voltmeter. Nah, titik birunya dari kabel warna biru tadi. Nah, lalu output dari ampere meter yang titik kabel warna biru itu, kalau kalian perhatikan ya, sebentar lagi diputarnya, itu masuk ke dua buah MCB bagi ya, dua buah MCB bagi di bagian inputnya yang di paralel. Kalian perhatikan, nah itu masuk ke dua buah MCB bagi ya, untuk pompa joki dan pompa utama. Nah, lihat fokus ke kabel biru di input dari MCB bagi. Oke, kalian lihat. Lalu outputnya dari MCB bagi itu baru dibagikan. Ada kabel kuning untuk pompa joki, yaitu di MCB bagi pompa joki yang di paralel warna kuningnya dengan lampu indikator pompa joki. Begitu juga di output pompa utama, itu kode lampunya warna hijau. Output dari MCB bagi pompa utama itu diparalelkan dari jalur titik api pompa utama yang kabel warna hijau dengan titik api lampu indikator pompa utama juga yang berwarna hijau. Paham ya? Oke, nanti silahkan kalian pauskan, untuk animasi video ini untuk memahami lebih dalam. Nah, untuk kelistrikan saklar, push button dan radar itu langsung diambil saja dari titik 0 ya. Ambil 1.0 diserikan dengan dua buah saklar, yaitu push button dan radar. Nah, output dari radarnya itu langsung menuju A1 atau A2 dari kontaktor. Nah, karena titik sepul dari sebuah kontaktor itu diberi kode A1 atau A2. Jika Anda menjadikan A1 sebagai titik nolnya, maka A2 harus Anda berikan titik api, jalur api ya. Jadi kalau di sini untuk kontaktor untuk kontaktornya A1 misalnya saya letakkan sebagai api 0 ya, maka dari titik perkumpulan dari titik 0 itu saya ambil jalur masuk ke push button diserikan dengan saklar radar. Output dari saklar radar itu menuju dari
A1 dari kontektor. Nah, jadi A1-nya kita fokuskan sebagai titik utama dari 0, maka A2-nya tinggal masukin api. Oke kawan, ini adalah bentuk ilustrasi animasi juga yang sudah kita hilangkan, itu akrilik, flow meter, pressure gauge sudah kita hilangkan semua. Jadi hanya wiring pengkabelan saja. Nah, boleh kalian nanti post di season animasi ini untuk lebih fokus memperhatikan instalasi pengkabelannya. Oke. Jadi agar kalian bisa memahami lebih dalam. Ya, saya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya hanya bisa mampu menampilkan ilustrasi diagram seperti ini saja. Nah, saya juga berharap kalian dapat memaklumi keterbatasan saya ini dan semoga tidak menjadi penghalang tersampainya ilmu kepada kalian. Nah, ini adalah ilustrasi pengkabelan listrik tanpa disertai dengan akrilik panel dan instrumen air ya. Jadi ini hanya ditampilkan instrumen kelistrikan saja ya. Diperhatikan. Nah, itu kalau kalian lihat dari titik pengkabelan 0 semua di paralel ya. Semua di paralel. Jadi semua instrumen nolnya di paralel menjadi satu ya, mau 0 dari voltmeter, 0 dari lampu merah kuning hijau, nolnya dari pompa joki, pompa utama di paralel semua menjadi satu di dalam satu titik. Baru apinya yang dipecah-pecah. Api dari pompa utama bertemu dengan indikator lampu dari pompa utama ya, hijau dengan hijau, kuning dengan kuning, merah dengan biru gitu. Gitu simpelnya dari skema ilustrasi diagram kelistrikan mesin RO semua tipe. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ilustrasi skema kelistrikan standar dari mesin RO semua tipe. Saya harap kalian dapat memahaminya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Yang menyenangi ini silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng terus dari channel saya agar kalian terus bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.